Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Hal ini membuat Tuan Huang tidak dapat mempercayai bahwa ini adalah kebenaran. Dao keabadiannya selalu mendominasi di klannya sendiri dan bahkan di alam rahasia agung saat ia bertarung melawan beberapa ahli Dao Venerate, mengalahkan lawan-lawannya. Dao of Infinity adalah tentang tidak adanya batas, tidak ada batasan. Ini agak mirip dengan metode yang pernah diciptakan Yang Chen, Persatuan Hunyuan. Semakin banyak Dao Inten ini bertarung, semakin kuat ia menjadi, tanpa batas. Seiring pertarungan berlanjut, kekuatannya akan membesar tanpa batas, menjadi hampir tak terkalahkan. Namun, dia bertemu dengan niat Dao hidup dan mati Yang Chen. Kehidupan dan kematian merupakan siklus yang tidak ada habisnya, di mana tidak ada kesempatan bagi niat Dao yang tak terbatas untuk tumbuh lebih kuat. Saat itu menyentuh Dao Inten milik Lord Huang, ia tertekan, dan saat itu bertemu dengannya, ia hancur total. Di sisi lain, Yang Chen semakin berani saat bertarung. Niat Dao hidup dan matinya langsung menembus garis pertahanan niat Dao Lord Huang, menghancurkan niat Dao yang selama ini ia banggakan. Seketika, niat Dao milik Yang Chen melesat maju, menelan Dao keabadian milik Lord Huang secepat kilat, tanpa meninggalkan apapun. Dalam keputusasaan, Tuan Huang berteriak, "Ah, tidak!" Dia mencoba menggunakan cara lain untuk menebus situasi yang tidak menguntungkan, tetapi Yang Chen tidak suka memberi kesempatan kepada orang lain. Jika dia sudah menghancurkan niat Dao mereka, mengapa dia memberi mereka kesempatan lagi untuk bertindak? Niat Dao hidup dan mati Yang Chen menguasai Lord Huang, menyapu seluruh tubuhnya dalam sekejap, membuatnya merasakan ketakutan akan kematian dari lubuk hatinya. Terombang-ambing antara hidup dan mati, ia menjadi takut, ngeri, dan hati Dao-nya yang telah terpadatkan selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap, memperlihatkan kerentanannya saat menghadapi kematian. Sementara itu, dengan hati Dao milik Lord Huang yang rapuh, Yang Chen langsung melintas di depannya, mengangkatnya tinggi dari tanah. "Tuan Huang, ketakutan, meraung, jangan bunuh aku." Yang Chen mencibir dingin dan menghina. Dengan genggaman ringan tangannya, Tuan Huang berubah menjadi kabut darah dan lenyap sepenuhnya dari dunia, menyatu dengan kehampaan. Tak peduli seberapa sombongnya dia sebelumnya, tak peduli berapa banyak ahli alam pencerahan atau ahli Dao Venerate yang telah dibunuhnya, seluruh perjalanan hidupnya kini tak ada apa-apanya selain sia-sia. Adapun Yang Chen, dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dengan tenang menatap anggota klan Tianpeng yang tersisa yang kuat. Melihat Lord Huang tewas dalam pertempuran dan kemudian menatap Yang Chen, penghinaan dan penghinaan sebelumnya dari anggota klan Tianpeng telah lenyap sepenuhnya. Saat mereka melihat Yang Chen, mereka merasa lebih takut. Kau, terutama Luo Yi, yang begitu arogan dan tak bisa didekati. Dia benar-benar menarik kembali kepura-puraannya sebelumnya yang memperlakukan perjalanan Yang Chen seolah-olah memberinya kebaikan, tanpa sadar mundur selangkah, lalu dengan gugup berkata, "Yang Chen, jangan bunuh aku." Wajah Yang Chen dingin, "Luo Yi, aku ingin tahu apakah kamu masih bersedia memberiku bantuan dengan membiarkan tim lain lewat sekarang setelah aku datang." Luo Yi bergidik dan buru-buru berkata, "Aku bersedia." Ketergantungannya adalah Tuan Huang, yang tak terkalahkan di matanya. Tuan Huang berada di peringkat 3 teratas di seluruh klan, dengan hanya 1 atau 2 orang yang mampu menekannya. Dan bukankah mudah bagi Tuan Huang untuk berurusan dengan orang lain? Namun siapa yang mengira situasinya akan berubah begitu brutal, dengan Yang Chen mengalahkan Lord Huang dalam sekejap. "Sekarang kau sudah berani, sudah terlambat." Yang Chen menjentikkan tangannya, dan Dao Inten hidup dan mati miliknya melonjak, membunuh Luo Yi di tempat. Mata Luo Yi dipenuhi ketakutan, dan dia ingin menangis memohon belas kasihan sebelum kematian, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata itu. Adapun anggota klan Tianpeng lainnya, mereka benar-benar ketakutan. Mereka menatap kosong ke arah Yang Chen, tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi mereka. Kekuatan tempur Yang Chen barusan telah membuat ratusan anggota alam pencerahan merasakan ketakutan yang nyata dari lubuk hati mereka. Yang Chen melihat ketakutan di hati klan Tianpeng dan merasa cukup puas. "Nanti, kuharap ketika umat manusiaku ingin lewat sini, kalian akan menjawab tanpa ragu. Kalau begitu, aku hanya akan mengincar mereka berdua. Tapi kalau tidak, kupikir kalian semua akan tahu apa yang akan kulakukan," kata Yang Chen dingin. Awalnya, tujuannya hanya agar Sekte Xuandao-nya ikut merasakan keuntungan, tetapi karena orang-orang ini memaksanya melakukan sesuatu, lebih baik ia memanfaatkan situasi ini. Mana mungkin orang-orang klan Tianpeng ini berani menolak. Mereka semua setuju dengan antusias, menganggukkan kepala, ingin segera melayani leluhur ini dan menyingkirkannya dari kehidupan mereka. Mengetahui bahwa orang-orang ini tidak akan berani melawannya, Yang Chen melihat sekeliling dan menyadari bahwa mereka bahkan tidak berani menatap matanya. Ia tidak tinggal lebih lama lagi dan memimpin orang-orang gerbang Qingyu melewati kerumunan dan memasuki wilayah tengah. Inilah satu-satunya jalan ke depan. Ada barisan pegunungan yang tak terputus, dan setelah melintasi pegunungan ini,
terdapat danau yang jernih, pepohonan hijau yang rimbun, dan wilayah tengah yang kaya akan sumber daya. Saat setiap orang menginjakkan kaki di sini, mereka merasakan kesegaran dari lubuk hati mereka. Ini pasti wilayah tengah. Haha, kita sudah sampai di wilayah tengah. Kudengar wilayah tengah penuh dengan cairan Jin Yang. Kami pasti akan kembali dengan muatan penuh kali ini. Banyak orang yang benar-benar bersemangat, tetapi setibanya di sini, Yang Chen tidak lagi berkewajiban memimpin orang-orang gerbang Qingyu. Semuanya, mari kita berpisah di sini. Zhang Suelian dan aku punya tujuan dan rencana lain. Yang Chen menangkupkan tangannya. Mendengar ini, Taois transformasi bulu tidak dapat menahan gemetar dan hatinya penuh kehilangan. Dengan kepergian Yang Chen, mereka sama saja kehilangan pendukung besar, dan hati mereka tak bisa tenang. Namun, mereka juga tahu bahwa Yang Chen tidak punya kewajiban untuk memimpin mereka di tempat ini, dan baginya, mereka hanyalah beban. Karena tak berdaya, Taois transformasi bulu hanya bisa berkata, "Terima kasih, Saudara Yang Chen, karena telah membimbing kami dan membantu kami mengatasi kesulitan. Kami telah tiba di wilayah tengah berkat bantuan Anda. Kami akan menyampaikan kebaikan Anda kepada Yang Mulia Surgawi." "Tidak perlu. Baiklah, sudah malam, aku pergi dulu," kata Yang Chen, lalu menatap Taois bintang putih dan Taois api dewa. Berterima kasih kepada Yang Chen, Dewa Api Taois menundukkan tangannya dan berkata, "Yang Chen, sampai jumpa lagi. Aku, Dewa Api Taois, tidak akan pernah melupakan kebaikanmu yang luar biasa." "Yang Chen, terima kasih banyak. Kalau bukan karenamu, aku sungguh." White Star Daois juga sangat berterima kasih. "Haha, Penatua Shenhuo, Penatua Bintang Putih, kalian terlalu sopan. Sampai jumpa lagi." Yang Chen mengangkat tangannya, berdiri, dan pergi bersama Zhang Suelian. Dia tidak tahu apa tujuan orang-orang gerbang Qingyu, tapi target berikutnya adalah Istana Raja Tertinggi. Istana Raja Tertinggi, Yang Chen dan Zhang Suelian sama-sama penasaran, bertanya-tanya bencana macam apa yang menanti mereka di sana. Wilayah dataran tengah memang luas dan kaya akan sumber daya. Yang Chen dan Zhang Suelian, bersama orang-orang dari Sekte Qingyu, berpisah dan langsung menuju Istana Zunwang. Dalam perjalanan menuju Istana Zunwang, mereka tidak membuang waktu dan mencari cairan matahari emas. Anehnya, ternyata cairan matahari emas di wilayah dataran tengah jauh lebih banyak daripada di daerah pinggiran. Dalam perjalanan mereka menuju Istana Zunwang, Yang Chen mengumpulkan lebih dari 20 tetes cairan matahari emas. Dengan yang sebelumnya, dia telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Situ Zenan. Tentu saja, mendapatkan cairan matahari emas ini bukanlah perkara mudah. Setiap tetes cairan matahari emas diperebutkan dengan sengit oleh banyak orang kuat dari berbagai ras. Jika bukan karena kekuatan Yang Chen yang luar biasa, cairan matahari emas ini mungkin tidak akan jatuh ke tangannya sama sekali. Tentu saja, mampu mengumpulkan cukup Golden Sun Liquid merupakan peristiwa membahagiakan bagi Yang Chen dan Zhang Suelian. Namun, tujuan Yang Chen untuk mengumpulkan Golden Sun Liquid belum tercapai. Dia baru saja menyelesaikan tujuan Sekte Tai, tetapi dia masih belum mencapai tujuan yang diberikan leluhur Su kepadanya. Meskipun Sun Yao tidak secara eksplisit menetapkan berapa banyak cairan matahari emas yang harus ia peroleh atau serahkan, Yang Chen tahu dalam hatinya bahwa sebagai bagian dari Sekte Suandao, ia tidak bisa hanya memikirkan dirinya sendiri dan mengabaikan kepentingan sektenya. Jadi, Yang Chen selalu mengawasi Golden Sun Liquid kemanapun dia pergi. Terlebih lagi, selama perjalanan dan latihannya, ia berhasil mengembangkan beberapa mata ki pembantaian. Jumlahnya telah mencapai 16 yang mengejutkan. Jumlah mata ki pembantaian ini cukup tak terduga bagi Yang Chen. 16 berarti dia sekarang dapat mengaktifkan tahap kelima transformasi iblis. Yang lebih jauh lagi adalah transformasi kegilaan. Sayangnya, itu belum cukup untuk mencapai transformasi kegilaan, karena tahap kelima dari 10 transformasi ilahi masih transformasi iblis. Tentu saja, Yang Chen bukan orang yang terburu-buru. Setelah mendapatkan begitu banyak hal di Tiger Prison Pass, ia sudah sangat puas. Dalam perjalanan mereka menuju Istana Zunwang, mereka juga bertemu banyak ras asing. Yang Chen tetap menjaga niat Tao-nya tetap aktif, menunjukkan kultivasi penguasa Dao-nya, memastikan keselamatan mereka dan menghindari jebakan apapun. Namun, menjadi penguasa Dao tidak menjamin keselamatan mutlak, Yang Chen masih menghadapi penyergapan di jalan. Namun, perilaku bunuh diri ini akhirnya diatasi oleh Yang Chen, yang segera menekan para orang asing yang mencari kematian. Itu adalah hal yang tidak dapat dihindari. Kalau di dunia luar, seorang penguasa Dao akan menjadi eksistensi yang sangat langka, tetapi sekarang alam misterius agung telah terbuka dan dipenuhi oleh semua ras, para penguasa Tao yang biasanya langka ini semuanya berkumpul di sini, jadi mereka tidak lagi langka. Jadi, setengah bulan kemudian, sebuah istana megah nan besar melayang di udara, dikelilingi burung-burung yang berterbangan dan diselimuti kabut putih. Air terjun yang menggantung mengalir deras, dan pemandangannya sungguh spektakuler. Dari kejauhan, bahkan tampak seperti terjadi keajaiban.
Tak seorang pun tahu apa sebenarnya isi istana raksasa itu, tetapi lihat saja burung-burung yang terbang aneh dan kuat di sekelilingnya, orang bisa tahu bahwa kekuatan mereka setinggi tahap pencerahan. Kalau diperhatikan lebih teliti, di atas istana itu tertulis beberapa huruf besar. Istana Zunwang. Ini adalah karakter kuno, ditulis selama era binatang kuno dan digunakan oleh semua ras. Kini, di depan Istana Zunwang, situasinya bahkan lebih mencengangkan. Ribuan individu kuat dari berbagai ras berdiri di sana, menatap istana, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Sementara itu, seorang pria dan seorang wanita bergegas tiba di tempat kejadian. Kedua orang ini adalah Yang Chen dan Zhang Xuelian. Kedatangan Yang Chen dan Zhang Xuelian tidak menimbulkan banyak kehebohan. Meskipun mereka cukup terkenal di kalangan manusia, hal itu tidak terjadi di kalangan ras asing. Apakah ini Istana Zunwang? Yang Chen menatap lurus ke depan ke arah istana yang megah itu, dan kekaguman serta rasa hormat muncul dari hatinya. Pencipta Istana Zunwang pasti luar biasa. Yang Chen melihat sekeliling ketika tiba di istana dan mendapati tidak ada orang dari klan manusia di sana. Sepertinya klan manusia, selain Sekte King Yu, masih belum memasuki wilayah dataran tengah. Tentu saja, bahkan jika mereka memasuki dataran tengah, mereka mungkin tidak akan memilih Istana Zunwang sendirian. Bagaimana tepatnya Istana Zunwang akan dibuka? Harta karun rasku dapat mendeteksi artefak Dewa Raja yang telah lama tersegel di dalam Istana Zunwang ini. Artefak Dewa Raja ini adalah sesuatu yang wajib kumiliki. Artefak Dewa Raja pasti akan menjadi milik kita. Banyak orang dari berbagai ras mendiskusikan masalah ini, dan pada saat ini, Zhang Xuelian tiba-tiba mengingatkan Yang Chen, lihat di sana. Yang Chen mengikuti arahan Zhang Xuelian dan awalnya mengira itu bukan sesuatu yang penting, tetapi tiba-tiba dia memperhatikan sekelompok manusia. Apa? Yang Chen sedikit terkejut. Manusia. Setelah mengamati lebih dekat, mereka memang manusia. Namun, ketika Yang Chen mengamati lebih dekat lagi, ia merasa ada yang tidak beres. Ia belum pernah melihat manusia-manusia ini sebelumnya. Ia sangat yakin bahwa mereka bukan dari salah satu dari 12 kekuatan di klan manusia. Selain itu, mereka juga bukan berasal dari pasukan kecil lainnya. Sekalipun kekuatan-kekuatan kecil itu tidak kuat, ia seharusnya memiliki kesan mengenai mereka. Siapa orang-orang ini? Yang Chen melihat ke bawah dan melihat bahwa manusia-manusia ini dengan sengaja memukuli orang asing tanpa ampun. Pemimpin manusia ini, seorang pria yang tampaknya tidak terlalu tua dan hanya berkultivasi selama beberapa ratus tahun, telah mencapai tahap Raja Tao, dan saat ini sedang menyerang seorang kultivator klan pembantai bumi. Kultivator klan pembantai bumi ini juga merupakan seorang penguasa kekuatan Raja Tao, tetapi dia tidak sebanding dengan manusia ini dan terus dipukuli dengan hebat. Meskipun manusia itu bisa dengan mudah membunuhnya, ia justru memilih untuk menyiksanya sampai-sampai tak tertahankan untuk ditonton. Banyak orang dari berbagai ras yang hadir memalingkan muka, ingin campur tangan tetapi akhirnya menahan diri. Yang Chen menangkap adegan ini dengan cermat dan menemukannya cukup membingungkan. Ia harus tahu bahwa dalam perjalanannya ke sini, orang-orang asing yang ditemuinya, meskipun mereka mungkin tidak sepenuhnya gegabah, tentu saja bukan orang yang mudah ditaklukkan. Namun saat ini, mereka semua diam dan tenang, dengan paksa mengalihkan pandangan mereka ke Istana Zunwang, yang menunjukkan betapa kuatnya latar belakang manusia ini. Saat pikirannya dipenuhi pertanyaan, Yang Chen tiba-tiba mendengar apa yang dikatakan pria itu. Kalian orang-orang bodoh buta berani macam-macam dengan kami dari alam selatan. Hahaha, sekelompok sampah alam roh, berani memprovokasi kami dari alam selatan. Biar kalian tahu betapa kuatnya alam selatan kami. Pria manusia ini, Zhang Yang, tertawa arogan dan sangat mendominasi. Pandangannya menerawang jauh dan luas, memperlihatkan ketidakpedulian total terhadap orang asing di sekitarnya. Yang Chen berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, dan tiba-tiba sesuatu terlintas di benaknya. Alam Selatan. Dia pernah mendengar suku manusia ikan berbicara tentang alam selatan, yang merupakan perbatasan yang berdekatan dengan alam roh, dan bahkan dulunya terhubung dengannya. Dia tidak menyangka akan bertemu orang-orang dari alam selatan di sini, sesuai dengan yang telah dia tentukan. Orang-orang dari wilayah selatan ini tampaknya tidak terlalu ramah, terutama terhadap orang-orang alam roh. Sebelumnya, ia telah menyimpulkan melalui suku manusia ikan di Pulau Bintang Luo bahwa orang-orang di alam selatan mungkin memandang rendah orang-orang di alam roh. Saat itu, ia mengira hanya manusia ikan di alam selatan yang merasa demikian, tetapi sekarang ia menyadari bahwa manusia di alam selatan juga demikian. Mereka memancarkan aura arogansi, memandang rendah segalanya. Di mata mereka, makhluk-makhluk di alam roh tampak seperti semut. Ingat namaku, aku Long Juyu, kata pria dari alam selatan itu sambil tersenyum dingin. Kemudian, dia memberi isyarat dengan tangannya dan berkata, bahwa makhluk alam roh buta ini pergi, lemparkan dia ke samping, siksa dia sampai mati, dan beritahu dia seperti apa keberadaan kita, orang-orang alam selatan. Baik, Tuan Muda. Beberapa anggota klan Iblis Bumi tahap pencerahan menurut dan melemparkannya ke samping, mulai menyiksanya dengan niat dao.
Niat Dao menggerogoti dan merasuk ke dalam tubuh, tidak membunuh tetapi hanya menyiksa, merupakan cara yang amat kejam, membuat hati banyak orang bergetar, ada yang tak sanggup menahannya. Pertarungan klan ini memang biasa, tapi tak ada yang sekejam itu. Mereka biasanya akan membunuh dengan cepat. Kau mati atau aku mati. Meskipun semua orang membunuh lawan mereka, mereka juga menghormatinya di dalam hati. Akan tetapi, orang-orang alam selatan ini sungguh menjijikkan, menggunakan niat Dao untuk menyiksa orang, membuat orang merasa jijik hanya dengan menonton. Anggota klan iblis bumi menjerit kesakitan, lolongannya yang menyakitkan menyentuh hati para penonton. Meskipun orang-orang ras asing lainnya sanggup menanggungnya, para anggota klan iblis bumi di dekatnya merasa kesulitan untuk menanggungnya. Mustahil. Di antara klan iblis bumi, Yang Chen melihat wajah yang familiar. Setelah diamati lebih dekat, ternyata itu adalah Lunan, yang memiliki hubungan dengan Yang Chen. Yang Chen tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi sekarang, mendengar keributan dari klan iblis bumi, dia mengalihkan pandangannya dan melihat Lunan. Sekarang Lunan melihat anggota klannya sendiri disiksa seperti ini, bagaimana mungkin ia bisa tahan? Dengan amarah yang meluap, ia menggertakkan gigi dan berkata, "Jangan halangi aku akan melawan orang-orang alam selatan ini sampai mati." Tuan muda, tolong jangan. Orang-orang alam selatan ini, kekuatan mereka terlalu kuat, mereka membawa lebih dari 30 ahli Dao Venerate sekaligus. Meskipun mereka hanya sebagian dari mereka saat ini, kekuatan mereka jauh melampaui apa yang bisa dihadapi klan iblis bumi kita. Para anggota klan iblis bumi di dekatnya mencoba membujuknya. Murid Yang Chen mengecil, lebih dari 30 ahli Dao Venerate. Zhang Xuelian berdiri tegak dan anggun, apakah kamu tahu sesuatu tentang alam selatan? Ya, aku tahu sedikit. Dulu di era binatang kuno, umat manusia terpecah menjadi wilayah selatan dan menjadi sangat bersahabat dengan suku manusia ikan. Yang Chen berpikir sejenak, hanya itu yang ku tahu, apakah kau punya pengetahuan tentang wilayah selatan? Kitab-kitab kuno Sekte Tai pernah menyebutkan bahwa di alam selatan, kekuatan umat manusia jauh melampaui alam roh. Dapat dikatakan bahwa alam selatan tidak dipenuhi oleh berbagai klan seperti alam roh, tetapi manusia adalah penguasa absolut kelompok mereka, yang menyatukan seluruh antar muka alam. Itulah sebabnya orang-orang di alam selatan memandang rendah manusia di alam roh, serta ras manusia lainnya, kata Zhang Xuelian. Yang Chen sedikit terkejut, manusia di alam selatan begitu kuat. Ia pernah mendengar suku manusia ikan mengatakan bahwa ras manusia di alam selatan jauh lebih kuat daripada ras manusia di alam roh. Jika tidak, manusia dan manusia ikan di alam selatan tidak akan merasa bahwa manusia dan manusia ikan di alam roh memiliki garis keturunan yang lebih rendah. Namun dia tidak pernah menduga manusia di alam selatan begitu kuat. Menyatukan dan mendominasi alam selatan memang sangat mengesankan. Tak heran mereka mengirimkan lebih dari 30 ahli Dao Venerate sekaligus. Manusia di alam roh jauh tertinggal dari manusia di alam selatan. Pada saat yang sama, Yang Chen juga agak khawatir tentang Lunan. Dia menganggap Lunan sebagai salah satu dari sedikit temannya karena sifatnya yang tulus. Kini, melihat anggota klannya sendiri menderita dan ditindas, Lunan dengan marah berkata, "Apa kau benar-benar ingin aku melihat anggota klanku sendiri dipermalukan dengan mata kepalaku sendiri? Bagaimana mungkin aku melakukan itu? Karena aku anggota keluarga kerajaan, aku harus mencintai dan menyayangi bawahanku. Aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Kalian semua, minggirlah." Setelah Lunan selesai berbicara, ia melambaikan tangannya dan mendorong anggota klan iblis bumi di dekatnya. Lalu, ia langsung menuju Long Juyu. Long Juyu menikmati menyaksikan seseorang menyiksa klan iblis bumi, sambil mencibir, alam roh memang hebat, bahkan ada ras garis keturunan kita yang lebih rendah di sini. Namun, mereka masih belum merebut kembali alam roh, mengakibatkan munculnya lebih dari 10.000 ras berbeda di sini, semuanya sampah. Setelah mengatakan itu, Long Juyu tertawa terbahak-bahak. Namun, pada saat itu, raut wajahnya tiba-tiba berubah dingin, siapa ini? Anggota klan iblis bumi lainnya. Dia berbalik dan melihat Lunan. Tuan muda, Tuan muda. Sekelompok anggota klan iblis bumi panik. Mereka bisa saja menyerah pada klan iblis bumi lainnya, tapi Lunan berbeda. Sekelompok anggota klan iblis bumi bergegas maju dan berdiri di belakang Lunan, tersenyum meminta maaf, teman-teman alam selatan, Tuan muda kami ingin mengagumi wajah kalian. Beliau selalu menyukai manusia. Kami mohon maaf atas segala pelanggaran dan berharap Anda dapat memaafkan kami. Kalian semua, minggir, teriak Lunan dengan marah, Long Juyu, kan? Bebaskan anggota klanku. Mendengar ini, Long Juyu melihat sekeliling, lalu tertawa, apakah kamu berbicara denganku? Kalau tidak, menurutmu dengan siapa aku berbicara? Kata Lunan dingin. Long Juyu tertawa terbahak-bahak, seorang anggota suku kecil berani bicara seperti itu padaku. Memintaku melepaskan anggota klanmu. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau ini apa? Mati saja. Begitu kata-kata itu terucap, Long Juyu segera menamparkan dengan telapak tangannya. Hati Lunan dipenuhi tekad, ia memutuskan untuk bertarung.
Ia juga menamparkan dengan telapak tangannya, menggunakan niat Dao tingkat Raja Dao-nya. Akan tetapi, setelah pertukaran singkat, keduanya menjadi seimbang, tidak ada yang bisa memperoleh keuntungan, dan pertarungan mereka menjadi sengit. Melihat ini, Lunan segera mengeluarkan seni rahasia yang baru dipelajarinya. 10 transformasi keilahian. Transformasi iblis putaran pertama, buka. Lunan mengaktifkan transformasi iblis putaran pertama, dan seluruh tubuhnya memancarkan kemegahan yang aneh, sangat mirip dengan Yang Chen. Namun, menggunakan transformasi iblis dengan identitas klan iblis buminya membuatnya tampak semakin menakutkan. Auranya tersebar, dan bersama dengan niat Dao, Lunan tampaknya mengambil alih kendali. Hal ini menyentuh ekspresi Long Juyu, dia berkata dengan dingin, apakah trik kecil ini pantas untuk dipamerkan? Saat kata-katanya jatuh, dia tiba-tiba meraung, dan seluruh tubuhnya memancarkan beberapa cahaya keemasan. Setiap cahaya keemasan berubah menjadi telapak tangan raksasa, langsung menamparkan Lunan. Telapak tangan raksasa ini lebih kuat, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Saat mereka menyerang, mereka langsung menembus pertahanan Dao Inten Lunan dan membuat Lunan berhamburan menghindar. Yang Chen terkejut, teknik macam apa ini? Ini adalah teknik rahasia yang berhubungan dengan niat Dao, yang disebut teknik Dao, kata Zhang Suelian. Yang Chen agak bingung, teknik Dao. Apa itu? Sebenarnya, setelah mengembangkan niat Dao, kebanyakan kultivator hebat akan menciptakan teknik baru berdasarkan niat Dao mereka untuk menyerang musuh dan memaksimalkan kekuatan niat Dao mereka. Ini sebenarnya teknik Dao, jelas Zhang Suelian. Yang Chen mengangguk mengerti, menyadari bahwa latihan menusuk dewa, pembedaan dewa, dan bencana miliknya semuanya adalah teknik Dao juga. Zhang Suelian melanjutkan, namun, alam roh kita tidak sempurna dalam hal teknik Dao, karena jenis niat Dao sangat berbeda, dan tidak ada ahli berbakat yang mengaturnya, yang menyebabkan sistem teknik Dao tidak stabil. Namun, berbeda halnya di alam selatan. Menurut anggota Sekte Taiyi yang pernah ke alam selatan, sistem teknik Dao mereka sangat sempurna. Para kultivator yang telah memahami niat Dao yang berbeda dapat menemukan teknik Dao yang berbeda untuk dipraktikkan di sana. Oleh karena itu, ketika kultivator dengan tingkatan yang sama bertarung, meskipun kultivator tahap pencerahan kita memiliki tingkat kultivasi niat Dao yang lebih tinggi daripada mereka di alam selatan, mereka tetap akan mudah dikalahkan tanpa peluang menang. Yang Chen tercengang. Apakah ada hal seperti itu? Kesenjangan antara alam roh dan manusia alam selatan tampaknya terlalu besar. Kesenjangan ini bukan hanya tentang dominasi, melainkan semacam fondasi. Yang Long Juyu gunakan jelas merupakan teknik Dao. Teknik ini ia kembangkan berdasarkan niat Dao-nya sendiri, warisan dari para pendahulunya. Kekuatan yang dilepaskannya luar biasa, langsung menekan Lunan, bahkan ketika ia melepaskan kekuatan iblisnya. Ia hanya bisa mengandalkan kecepatan iblisnya untuk melarikan diri. Tetapi Long Juyu jelas bukan tipe orang yang akan menyerah saat seseorang melarikan diri. Ia melepaskan berbagai teknik, mengubah Dao Intennya menjadi telapak tangan raksasa dan melancarkan serangan beruntun. Tanpa diduga, ia muncul tepat di belakang Lunan, mengaitkan jari raksasanya ke tubuhnya. Tidak bagus. Wajah Lunan memucat ketakutan. Ketika ia tersadar, sudah terlambat untuk melawan. Jari raksasa itu mengguncangnya dengan keras, dan ia tidak bisa bergerak sama sekali. Ini adalah penguatan niat Dao, dan Lunan tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia tidak ragu menggertakkan giginya, dan segera memutuskan untuk meledakkan ki sejatinya, mencoba mati dengan menghancurkan diri sendiri. Kau ingin mati? Tidak semudah itu mati di tanganku. Long Juyu mencibir dengan nada menghina. Dia tidak berniat membiarkan Lunan mati, melainkan ingin membuatnya menderita lebih buruk daripada kematian. Dengan gerakan tangan belakang, niat Dao milik Long Juyu melonjak, bersiap menyerang tubuh Lunan, membuatnya bisa merasakan teror penyiksaan kesakitan. Jangan sakiti tuan muda kami. Anggota klan iblis bumi lainnya menjadi cemas dan ingin bertindak. Pada saat ini, banyak manusia dari alam selatan melangkah maju, masing-masing memancarkan aura dan tingkat kultivasi yang sangat mengerikan, menghalangi para anggota klan iblis bumi. Kelompok klan iblis bumi itu hanya bisa menyerah untuk melanjutkan pertarungan. Kesenjangannya terlalu besar. Mereka hanya memiliki lebih dari 40 petarung tahap pencerahan. Meskipun mereka hanya mengikuti Lunan dan bukan seluruh kekuatan klan iblis bumi, kesenjangannya masih sangat besar dibandingkan dengan manusia di alam selatan. Melihat para anggota klan iblis bumi dihalangi, Long Juyu mencibir dingin, sekelompok suku alien berdarah rendah, hanya karena manusia di sini tak mampu menghadapimu, bukan berarti aku tak mampu. Sekarang, biar kutunjukkan apa itu kekejaman. Hati Lunan bergetar, dia menggertakkan giginya dan menolak mengakui kekalahan, tetapi rasa takut tidak dapat ditekan dalam hatinya. Anggota klan iblis bumi lainnya tidak tahan lagi menonton. Jika niat Dao menyerbu tubuh, tuan muda mereka mungkin akan lumpuh dan menjadi orang tak berguna, dengan niat Dao-nya hancur total. Itu adalah hal yang paling menakutkan. Dan melihat Long Juyu, itulah tujuannya. Mereka tidak tahan menonton lebih lama lagi. Namun, pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di hadapan Lunan.
Saat ia bergerak, ia langsung menghancurkan Dao Inten milik Long Juyu. Pemandangan seperti itu tentu saja mengejutkan. Mata Long Juyu melebar dan dia berteriak dengan marah, siapa orang ini? Apakah niat daonya hancur secara langsung? Perlu dicatat bahwa niat daonya yang terasah dengan baik tidak mudah hancur bahkan di hadapan para ahli Dao Venerate. Tetapi orang ini melakukannya. Long Juyu menatap ke depan, matanya akhirnya tertuju pada seorang pria yang sangat muda. Pria ini adalah Yang Chen. Yang Chen tidak akan tinggal diam dan menonton karena dia menganggap Lu Nan sebagai teman. Saudara Yang Chen. Melihat Yang Chen muncul untuk menyelamatkannya, Lu Nan awalnya terkejut, tetapi kemudian tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Namun tak lama kemudian, ia menjadi putus asa, saudara Yang Chen, sebaiknya kau tidak ikut campur. Orang-orang di wilayah selatan terlalu kuat. Aku khawatir kau juga akan menderita kerugian. Tidak perlu membelaku. Yang Chen tersenyum tipis. Yang Chen tidak akan pergi hanya karena itu. Semua orang dari alam selatan, aku juga manusia. Karena kita semua manusia, kuharap kalian bisa mengampuni orang-orang itu selagi bisa. Kuharap kalian bisa melepaskan saudaraku, kata Yang Chen dengan tangan di belakang punggungnya. Kau pikir kau siapa, manusia? Kau juga pantas disebut manusia. Dasar manusia rendahan dari alam roh, kau pantas mati. Long Juyu tak tahan tekniknya dipatahkan barusan dan ingin segera memulihkan reputasinya. Yang Chen melihat bahwa Long Juyu tidak masuk akal dan menjadi marah. Melihat aksinya, Yang Chen membalas dengan memancarkan Dao Intennya. Meskipun teknik Dao Long Juyu hebat, ketika dua niat Dao dengan tingkat berbeda bertemu, hasilnya langsung jelas, dan pemenangnya langsung ditentukan. Dihadapkan dengan niat Dao hidup dan mati Yang Chen, niat Dao Long Juyu tampak begitu tidak signifikan dan rentan. Boom! Dengan ledakan keras, Dao Inten milik Long Juyu lenyap di tempat. Segera setelah itu, niat Dao hidup dan mati Yang Chen dengan ganas menyerang tubuh Long Juyu, menyebabkan dia batuk darah dan terpental secara horizontal di tempat. Adegan ini membuat penonton tercengang. Banyak penonton dari suku alien mengira Yang Chen akan menderita, tetapi siapa sangka keahliannya begitu hebat hingga membuat Long Juyu muntah darah hanya dengan satu gerakan. Banyak orang tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka merasakan keadilan telah ditegakkan di hati mereka. Namun, penduduk wilayah selatan tidak tahan. Long Juyu dipukuli, dan yang lainnya datang membantunya dan bertindak. Swiss, sekelompok besar orang berdiri di depan Yang Chen. Di antara mereka, para pemimpinnya adalah 3 ahli Dao Venerate. Ekspresi Yang Chen dingin. Hanya karena mengalahkan Long Juyu, 3 ahli Dao Venerate ditarik masuk. Ini benar-benar masalah besar. Tetapi apakah mereka mencoba mengintimidasi dia hanya dengan 3 ahli Dao Venerate? Hehe, Yang Chen berkata dengan suara rendah, sepertinya kamu tidak berencana membiarkanku pergi hari ini. Garis keturunan alam roh rendah, kematian bukanlah hal yang disayangkan. Pemimpin Dao Venerate memiliki sikap yang sama seperti Long Juyu, dan hendak menyerang saat dia berbicara. Benarkah? Aku benar-benar berpikir kau bisa menentukan hidup dan matiku. Yah, aku sudah lama tidak menghangatkan tubuhku. Yang Chen berkata dengan dingin, dia tidak melebih-lebihkan. Siapa yang bisa membuatnya pemanasan? Hanya ahli pada tahap nirvana. Daozun masih belum cukup untuk saat ini. Dulu, ketika ia bertempur di medan perang, ia telah berhadapan dengan para ahli tingkat nirvana lebih dari sekali atau 2 kali. Namun, ia tetap berhasil membunuh mereka yang memiliki niat Dao 1000 prasasti tingkat nirvana. Di bawah pertempuran yang begitu hebat, ia telah lama menjadi kebal terhadap para ahli tingkat pertama nirvana. Bukan berarti dia meremehkan, dia hanya sangat kuat. Para ahli tingkat pertama nirvana bahkan tidak dapat memprovokasi dia untuk melepaskan kekuatan atau keinginannya yang sebenarnya. Tentu saja, sekarang setelah 3 ahli Dao Venerate berturut-turut muncul, khususnya dari alam selatan, dia pikir sudah waktunya untuk menampilkan sebagian keterampilan aslinya. Mulut Yang Chen melengkung ke atas sementara ekspresinya tetap dingin. Long Juyu, yang masih hidup setelah ditampar dengan brutal, berteriak, bunuh dia. Bunuh orang ini. Ekspresi Yang Chen menjadi gelap. Long Juyu belum mati, kemungkinan besar karena harta karun pelindung di tubuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan selamat sampai sekarang. Dia membual. Mendengar kata-kata Yang Chen, 3 Daozun dari alam selatan yang memimpin serangan hanya berpikir bahwa Yang Chen sedang bercanda. Gaming, Dewa Ilusi, kalian berdua bantu dari samping. Aku akan memimpin serangan terhadap anak ini. Teriak Daozun yang memimpin dengan marah. Baiyu, kau ingin mengambil pujian di depan tuan muda lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Gaming Daozun mencibir. Baiyu Daozun memimpin, berdiri di garis depan dengan marah. Dalam sekejap, ia menunjukkan niat Dao-nya. Meskipun itu juga pada tingkat Daozun, pengertian yang diberikan Baiyu Daozun kepada Yang Chen benar-benar berbeda dari niat Dao yang dimiliki Daozun lain dari alam selatan. Selain itu, niat Dao yang ditunjukkan Baiyu Daozun langsung terungkap menjadi teknik Dao. Lapisan Dao Inten langsung berubah menjadi gunung raksasa emas, dan seperti roh dewa, ia turun dari langit, bertekad untuk menekan Yang Chen dengan paksa.
Dua Daozun lainnya memberikan bantuan dari samping, tanpa niat ceroboh. Mereka bertujuan untuk segera menjatuhkan Yang Chen demi menyelamatkan muka Long Juyu. Tetapi apakah Yang Chen orang biasa? Kau ingin menekanku? Niat Dao Yang Chen langsung terungkap. Saat dia marah dan mengeluarkan seluruh kekuatannya, dia tidak bercanda. Kekuatan penuhnya bukan hanya niat Dao hidup dan mati yang terkuat. Niat Dao yang pantang menyerah pun langsung muncul, terwujud di tangannya dan berhadapan langsung dengan niat Dao yang bagaikan gunung raksasa yang jatuh. Segera setelah itu, niat Dao hidup dan mati terkuat milik Yang Chen muncul, pertama-tama ditujukan pada seorang ahli Daozun. Bergegas ke depan. Kalau begitu, aku akan mulai denganmu. Ekspresi Yang Chen sedingin es, niat Dao hidup dan mati berubah menjadi pedang tajam dengan kecepatan yang sangat cepat dan menyerang. Keterampilan yang tidak berarti, bahkan teknik Dao pun tidak, Baiyu Daozun berkomentar dengan nada menghina, tidak menganggap serius serangan Yang Chen karena dia bahkan tidak menggunakan teknik Dao. Dengan serangan telapak tangan lainnya, Dao Inten emas berubah menjadi lapisan-lapisan pedang tajam, masing-masing berisi Dao Inten menakjubkan yang tersebar merata, jelas merupakan teknik Dao yang sangat kuat. Saat teknik Dao ini muncul, ekspresi bangga muncul di wajah Baiyu Daozun. Inilah perbedaan antara mereka dari alam selatan dan alam roh. Pergilah ke neraka, Baiyu Daozun tertawa gila. Namun, pada saat berikutnya, sesuatu yang mengejutkan terjadi tiba-tiba. Teknik Dao yang dibanggakannya langsung hancur saat bersentuhan dengan niat Dao hidup dan mati terkuat milik Yang Chen. Bahkan tanpa menggunakan teknik Dao, niat Dao Yang Chen mendatangkan malapetaka kemanapun ia pergi, hanya menyisakan kehampaan. Pemandangan ini mengejutkan Baiyu Daozun. Dan niat Dao hidup dan mati Yang Chen langsung maju terus. Tidak bagus. Baiyu Daozun tidak terlalu bodoh. Saat Dao Intennya dipecahkan oleh Yang Chen, ia langsung menyadari kekuatan Dao Inten Yang Chen yang mengerikan dan segera mundur, mencoba menghindari serangan Yang Chen. Namun, bisakah dia melarikan diri? Transformasi iblis. Pupil mata Yang Chen berangsur-angsur berubah menjadi iblis, tubuhnya memancarkan ki iblis saat keilahian transformasi 10 terbalik, 1, 2, 3, 4. Transformasi kelima diaktifkan sepenuhnya. Kenyataannya, tidak perlu mengaktifkan 10 transformasi keilahian untuk menghadapi ketiga orang ini. Namun, Yang Chen masih ingin merasakan betapa memuaskan dan menyegarkannya perasaannya saat ia melepaskan transformasi kelima. Setelah mengaktifkannya, dia memperlihatkan senyum nakal. Bahkan tidak ada tantangan, Yang Chen bergerak dalam sekejap, kecepatannya tak terlukiskan, bahkan udara dan angin pun terganggu. Saat ia muncul kembali, tubuh Yang Chen diselimuti ki iblis hitam pekat. Ia menatap targetnya, Baiyu Daozun. Mati, kata Yang Chen dingin, membalikkan tangannya dan menggenggam. Niat Dao hidup dan mati menembus, Baiyu Daozun berteriak, dan Yang Chen menjatuhkannya. Adegan ini membuat Lunan ketakutan dan membuatnya tidak percaya bahwa Yang Chen benar-benar telah mencapai tingkat Daozun, dan bahkan dengan mudah membunuh seorang ahli Daozun. Apakah seorang Daozun dari alam selatan tumbang begitu saja? Banyak suku alien sangat terkejut. Berkat Yang Chen dan manusia alam selatan, pandangan mereka terhadap umat manusia berubah total. Jangan pernah main-main dengan manusia di masa depan. Sangat mengerikan. Beberapa ahli manusia seperti iblis. Banyak anggota ras alien yang benar-benar ketakutan. Bukan hanya ras alien itu saja, manusia di alam selatan pun ikut terkejut. Khususnya, ketika Baiyu Daozun terbunuh, Gaming Daozun dan Dewa Ilusi Daozun keduanya panik. Kau berani membunuh Daozun dari sekte dewa tertinggi kami. Dalam ketakutan, Dewa Ilusi Daozun dan Gaming Daozun tidak berani maju dan hanya bisa meneriakkan kata-kata ini. Yang Chen tertawa dingin, memangnya kenapa kalau aku membunuh orang-orang dari sekte dewa tertinggimu? Bukan hanya aku yang akan membunuhnya, tapi aku juga akan membunuhmu. Bukankah kau baru saja bilang kau yang mengendalikan hidup dan matiku? Ada apa sekarang? Setelah percakapan berakhir, Yang Chen melangkah dan berdiri di depan Dewa Ilusi Daozun. Dewa Ilusi Daozun menjerit, berniat melawan, tetapi niat Dao hidup dan mati Yang Chen bagaikan monster raksasa yang tak terjangkau, gunung yang menjulang tinggi, menghancurkan jiwanya berkeping-keping, membuatnya tak berdaya. Niat Dao-nya menjadi lemah dan tak berarti dibandingkan dengannya, bagaikan anak kecil, sehingga tidak memberikan efek signifikan sama sekali. Ledakan. Dalam sekejap, Daozun lainnya dimusnahkan oleh Yang Chen. Terkejut, terjadi keheningan yang mematikan. Banyak orang tidak percaya ini benar. Beberapa saat yang lalu, mereka merasa berada di atas semua orang, merasa segala sesuatu di sekitar mereka tidak berarti dan mereka semua adalah bagian dari garis keturunan yang lebih rendah. Namun, saat ini, hati orang-orang wilayah selatan goyah, ketakutan muncul dalam diri mereka karena rasa superioritas mereka yang sebelumnya tak tergoyahkan tertantang. Hanya satu orang yang tersisa. Yang Chen berdiri dengan tangan di belakangnya, dan sambil menyikat lengan bajunya, dia tiba di depan Gaming Daozun. Kecepatannya terlalu cepat. Dengan diaktifkannya transformasi iblis tingkat kelima, kekuatannya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, Daozun ini tidak lagi menjadi ancaman baginya.
Gaming Daozun menatap Yang Chen sekarang, tubuhnya gemetar, menatap pria di depannya seolah menatap dewa, ke gunung yang menjulang tinggi. Melihat kedua rekannya tewas, ia pun menyadari betul bahwa dirinya sama sekali tidak sebanding dengan orang di hadapannya. Terlalu kuat, begitu kuatnya, hingga tak ada pikiran perlawanan yang dapat muncul di hatinya. Dia tahu bahwa tidak mengambil tindakan hanya akan mengakibatkan kematian, tetapi di hadapan niat Dao ini, dia merasa bahwa mengambil tindakan juga tidak akan berarti apa-apa. Jika dia tidak bergerak, Yang Chen akan bergerak. Niat Dao hidup dan mati melintas dan langsung menyelimuti seluruh tubuh Gaming Daozun. Dalam sekejap, dia terbunuh di tempat. Gaming Daozun menghilang dari dunia ini dan tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Yang Chen, seperti dewa iblis, dewa pembunuh, dan dewa surgawi. Kini muncul, orang-orang di alam selatan tidak punya pilihan lain selain menilai ulang orang-orang di alam spiritual. Pada titik ini, karena Yang Chen telah membunuh 3 ahli Dao Venerate, dia tidak berniat menahan diri lebih lama lagi. Tanpa melakukan apapun, dia hanya menyesali perbuatannya, melangkah maju, berencana untuk membunuh Long Juyu saat itu juga. Namun, status Long Juyu jelas agak istimewa. Saat Yang Chen bergerak, serangkaian ki yang kuat muncul, langsung menghalangi jalan Yang Chen. Yang Chen mendongak dan mendapati 6 ahli Dao Venerate benar-benar telah datang. Keenam ahli Dao Venerate ini memiliki sedikit rasa takut di wajah mereka, tetapi mereka masih berdiri di sini, berencana untuk menghentikan Yang Chen. Oh, ekspresi Yang Chen dingin. Dia baru saja menyadari ada lebih dari 1 ahli Dao Venerate di sekelilingnya, tetapi dia tidak menyangka sekarang jumlahnya akan sebanyak itu. 6 orang, seolah uang tak berarti apa-apa. Kekuatan alam selatan sungguh luar biasa. Ekspresi Yang Chen dingin, seperti embun beku, berkata, apa, kamu ingin mati juga? Tubuh ke-6 ahli Dao Venerate sedikit gemetar. Kalau saja ada yang bicara seperti ini kepada mereka di waktu normal, mereka pasti akan datang untuk menghukumnya. Tapi sekarang, mereka menyadari bahwa mereka tidak punya nyali untuk melakukannya. Yang Chen, seorang Dao Venerate, mengatakan hal-hal seperti itu kepada mereka berenam seharusnya menggelikan, tetapi sekarang tampaknya sangat serius, seolah-olah dia benar-benar akan menyelesaikan tugas ini. Long Juyu juga menunjukkan sedikit ketakutan dalam ekspresinya, benar-benar ketakutan oleh amukan Ki Yang Chen dan tidak dapat berbicara. Dia merasa jika dia berbicara lagi, bahkan orang-orang berkuasa di sekitarnya mungkin tidak akan mampu melindunginya. Aku tak pernah menyangka akan ada manusia sekuat dirimu di alam roh. Sepertinya kami terlalu arogan. Yang mulia, baru saja kami menyinggungmu, kami harap kau bisa bermurah hati. Perseteruan harus diselesaikan, bukan diperdalam. Kami mungkin bukan tandinganmu, namun, kali ini di alam selatan, ada lebih banyak kekuatan tempur daripada kami. Jika kau tidak ingin menimbulkan masalah, kami harap kau puas dengan apa yang kau miliki. Lagi pula, kau baru saja membunuh 3 Daozun kami, sekarang seharusnya sudah imbang. Pemimpin para ahli Dao Venerate berkata dengan suara rendah. Yang Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, membatalkan transformasi iblisnya dan kembali ke penampilan aslinya. Meskipun dia tidak ingin mengampuni nyawa Long Juyu, kini tampaknya tidak ada keuntungan baginya untuk terus maju. Bagaimanapun, wilayah selatan memang merupakan wilayah yang tidak dikenal. Dia tidak bisa mengkhawatirkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa tidak memikirkan orang-orang di sekitarnya, yang tidak memiliki kekuatan tempur sekuat itu. Aku tidak ingin melakukan pembantaian massal hari ini. Kembalikan orang-orang klan iblis bumi, dan masalah ini akan diselesaikan sementara. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuh beberapa orang lagi, kata Yang Chen perlahan. Mendengar ini, beberapa ahli Daozun dari alam selatan berdiskusi satu sama lain. Kembalikan orang-orangnya. Sepertinya tidak ada cara lain. Long Juyu tak bisa diam saja, menggertakkan giginya dan berkata, mengembalikan orang-orang klan iblis bumi. Bukankah itu seperti aku menamparkan wajahku sendiri? Mustahil. Melihat Yang Chen tidak lagi menekan secara agresif, Long Juyu mengira Yang Chen telah mundur, jadi dia berbicara dengan marah di saat emosinya memuncak. Para ahli Daozun saling bertukar pandang dan berkata, Tuan Muda, jika kita tidak menyerahkan orang-orang klan iblis bumi, orang ini akan melakukan pembantaian besar-besaran. Saat itu tiba, kita mungkin tidak akan bisa menghentikannya. Long Juyu mencibir, tidak bisa menghentikannya. Kita punya puluhan ahli Daozun di alam selatan, tidak bisakah kita melawan 1 Daozun? Konyol. Tuan Muda, bersabarlah untuk saat ini, dan tunggu kesempatan. Jangan lupakan misi utama kita datang ke sini. Istana Raja tertinggi ditinggalkan oleh orang itu. Jika Anda bisa mendapatkan kunci Raja Roh, setelah kembali, kita bisa menggunakan kunci ini untuk membuka istana tidur Lingwang. Itulah kunci yang sebenarnya, para ahli Daozun dengan sabar menasihati. Mendengar ini, Long Juyu akhirnya menahan amarah di hatinya, baiklah, aku akan mengampuni dia untuk saat ini. Para ahli Daozun menghela napas lega, benar-benar khawatir Tuan Muda mereka sendiri akan mengalami kram otak dan melakukan sesuatu yang tidak rasional.
Jika seperti itu, mereka benar-benar tidak akan memiliki keyakinan bahwa mereka bisa menang mengingat kekuatan tempur Yang Chen yang baru saja ditunjukkan. Beberapa ahli Dao Venerate memberi perintah, dan para klan iblis bumi yang tersiksa dikembalikan dalam keadaan setengah mati dan setengah hidup. Melihat rekan satu klannya seperti ini, klan iblis bumi yang lain pun bergegas maju. Yonggu, kamu baik-baik saja. Hati para klan iblis bumi dipenuhi amarah, tetapi mereka tidak berani mengungkapkannya dengan lantang. Saudara-saudara mereka telah disiksa habis-habisan oleh orang-orang ini. Enyahlah. Melihat kemunculan klan iblis bumi, Yang Chen dipenuhi amarah dan mengucapkan satu kata yang membawa efek dingin. Manusia alam selatan saling bertukar pandang dan mundur satu demi satu, tidak ingin melakukan kontak lebih jauh dengan Yang Chen, agar tidak memprovokasi bintang jahat ini lagi. Meskipun Yang Chen telah menjadi bintang jahat di mata manusia alam selatan, ia juga telah menjadi penyelamat di mata orang-orang suku asing lainnya. Banyak suku asing memandang Yang Chen dengan kekaguman tak terbatas. Tindakan Yang Chen barusan tidak diragukan lagi telah melakukan apa yang ingin mereka lakukan jauh di dalam hati mereka. Hanya saja mereka tidak berani dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Yang Chen turun tangan dan menghancurkan manusia alam selatan, menjadikannya tindakan heroik. Saudara Yang Chen, terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini. Kalau bukan karenamu, aku, Lunan, sungguh tidak tahu. Lunan kini tersadar dan langsung berlutut di hadapan Yang Chen. Anggota klan iblis bumi lainnya juga berlutut dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka satu demi satu. Yang Chen, kau adalah penyelamat dan dermawan klan iblis bumi kita. Ketika pertama kali mendengar tentang Anda dari Tuan Muda, kami pikir dia melebih-lebihkan, tetapi ketika kami bertemu langsung dengan Anda, kami menyadari bahwa kata-kata Tuan Muda itu hanya sekadar rendah hati. Sekelompok klan iblis bumi menangis dengan air mata di mata mereka, membuat Yang Chen agak malu. Saudara Lunan, antara kau dan aku, saudara-saudara, tidak perlu mengatakan hal seperti itu. Dan kepada saudara-saudara klan iblis bumi, karena aku berteman dengan saudara Lunan, bagaimana mungkin aku tinggal diam tanpa menyelamatkannya? Kata Yang Chen sambil tertawa lebar. Lunan sangat tersentuh hatinya. Ia sangat bangga mengenal Yang Chen sekarang. Jika bukan karena Yang Chen, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada klan iblis bumi hari ini. Itu benar, tapi Yang Chen, lolosnya klan iblis bumi kita kali ini semua berkatmu. Kami sangat berterima kasih. Dalam perjalanan ke alam rahasia agung ini, klan iblis bumi kita akan mendukungmu dan manusia tanpa syarat. Aku bisa menjamin itu, kata Lunan sambil menepuk dadanya. Mendengar ini, ekspresi Yang Chen menjadi cerah. Sebenarnya, dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal lain. Namun, klan iblis bumi bersedia mendukung manusia, yang merupakan hal baik bagi kedua kelompok. Tidak ada alasan baginya untuk menolak. Kalau begitu, atas nama manusia, aku berterima kasih padamu, saudara Lunan. Yang Chen tersenyum. Ah, kenapa kau berterima kasih padaku? Kita kan saudara. Tak perlu berterima kasih, jawab Lunan langsung. Untuk sesaat, Yang Chen dan Lunan mengobrol dengan gembira. Ngomong-ngomong, saudara Lunan, sudah berapa lama kamu berada di depan istana raja tertinggi ini? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, sekitar setengah bulan. Ketika klan iblis bumi kami masuk, kami sudah dekat dengan wilayah pusat alam rahasia agung, jadi tidak butuh waktu lama untuk sampai di sini. Itu sebabnya kami tiba lebih awal daripada yang lain, jelas Lunan. Jadi, saudara Lunan, seberapa banyak yang kau ketahui tentang istana raja tertinggi ini? Mengapa semua orang menunggu di sini tanpa membukanya? Tanya Yang Chen. Istana Raja Agung yang luas, kemanapun orang memandang, ditutupi dengan pagar pembatas yang rapat, menyelimuti seluruh istana kolosal itu dan membuat sulit bagi siapapun untuk masuk. Dengan begitu banyaknya kultivator yang berdiri di luar, dapat disimpulkan bahwa istana raja tertinggi masih dalam keadaan tertutup dan tidak dapat dimasuki. Lunan tampaknya memahami beberapa hal dan berbisik, Anda bertanya kepada orang yang tepat, saudara Yang Chen. Sebenarnya, klan iblis bumi kami telah mengincar istana raja tertinggi sebelum memasuki alam rahasia agung. Kami memiliki pemahaman yang baik tentang lingkungan ini. Istana raja tertinggi ini membutuhkan beberapa persyaratan yang ketat untuk dibuka. Kondisi apa yang sulit? Tanya Yang Chen. Hanya pada hari 8 bintang terhubung, istana raja tertinggi akan dibuka sepenuhnya, kata Lunan. Lihatlah langit, Yang Chen. Yang Chen menatap ke langit. Lingkungan alam rahasia agung sangat istimewa. Meskipun berada di bawah tanah, rasanya lebih seperti ruang independen. Tidak ada matahari merah di sana, tetapi ada banyak bintang. Bintang-bintang ini lebih kecil daripada bintang-bintang di dunia luar. Kini, banyak bintang berkumpul di langit, membentuk gugusan 7 bintang yang sudah terhubung. 7 bintang ini terletak di atas istana Raja Agung. Tampaknya ini adalah larangan khusus, dengan kekuatan misterius yang mengalir dari atas dan bawah, seolah siap untuk membuka atmosfer istana Raja Agung yang tersegel kapan saja. Setelah mendengar tentang 8 bintang terhubung, Yang Chen bertanya dengan ekspresi serius, jadi, selama ada 8 bintang yang berkumpul, istana raja tertinggi dapat dibuka.
Benar sekali. Lunan tersenyum. Ngomong-ngomong, saudara Lunan, seberapa banyak yang kau ketahui tentang pendiri istana raja tertinggi ini? Tanya Yang Chen penasaran. Tanpa ragu, Lunan langsung mengungkapkan semua informasi yang dimilikinya. Yang Chen, meskipun aku tidak terlalu menyukai alam selatan, masalah ini memang ada hubungannya dengan alam selatan. Yang Chen tampak terkejut, bagaimana bisa? Kekuatan alam selatan secara keseluruhan memang lebih kuat daripada alam roh kita, itulah sebabnya manusia di alam selatan mendominasi dunia. Pada masa-masa awal alam selatan, ada dua individu yang sangat kuat. Satu disebut Raja Roh, dan yang lainnya disebut Raja Mulia. Keduanya sangat kuat. Menurut perkiraan saya, mereka seharusnya tidak jauh berbeda dari para ahli tahap tanpa batas di alam roh kita, kata Lunan. Namun, Yang Chen tidak berpikir demikian. Pengetahuan Lunan terbatas pada tahap tanpa batas, jadi dia secara pribadi berpikir bahwa tahap tanpa batas sudah merupakan puncak kekuatan. Namun, Yang Chen sangat yakin bahwa tahap tanpa batas juga memiliki tingkatan yang berbeda, dan para ahli tahap tanpa batas yang berbeda juga memiliki perbedaan kekuatan yang sangat besar. Kedua orang ini, yang secara bersamaan disebut raja, seharusnya bukan sekadar kebetulan dalam gelar. Tampaknya ada beberapa batasan gelar tertentu. Jadi apakah kedua orang ini benar-benar hanya ahli panggung tanpa batas? Yang Chen tidak berpikir begitu. Namun, dia tidak menunjukkan pikirannya di wajahnya dan bertanya, apa yang terjadi antara Raja Mulia ini dan Raja Roh? Keduanya tak pernah akur, dan saling bertarung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memiliki perseteruan hidup dan mati yang tak kunjung usai. Itu adalah jenis permusuhan di mana mereka harus bertarung setiap kali bertemu. Namun, Raja yang Mulia lebih lemah daripada Raja Roh, dan telah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan tersebut. Pada akhirnya, Raja Roh berhasil bangkit dan Raja yang Mulia bukanlah tandingannya, kata Lunan. Lunan melanjutkan, karena putus asa, Raja Mulia menggunakan tipu muslihat kotor. Ia menyelinap ke istana tidur Raja Roh saat Raja Roh sedang menstabilkan kerajaannya dan mencuri kunci istana. Dan coba tebak, ia benar-benar berhasil mencuri kuncinya. Mencuri kunci. Seberapa penting itu? Tanya Yang Chen penasaran. Bukankah itu penting? Jawab Lunan dengan nada kesal. Yang Chen, kau tidak mengerti betapa pentingnya istana tidur Raja Roh. Istana itu dibangun menggunakan sumber daya tambang magis dari 4 alam, menjadikannya istana tidur yang paling utama. Bahkan Raja Roh sendiri tidak bisa membukanya dengan paksa, dan satu-satunya cara untuk membukanya adalah dengan kunci itu. Kunci itu juga merupakan alat formasi Raja Roh yang terkenal, alat ilahi Raja, pedang Raja Giok Putih. Ekspresi Yang Chen membeku, jadi maksudmu Raja yang Mulia mencuri kuncinya, dan Raja Roh akhirnya dikurung di istananya sendiri. Tepat sekali, itulah yang terjadi. Raja yang Mulia merencanakannya seperti itu, mencoba menjebak Raja Roh dengan tipu daya kotor, dan dia berhasil. Namun, di saat-saat terakhir ketika istana disegel, Raja Roh terbangun dan melukai Raja yang Mulia dengan parah di seluruh istana. Dia memerintahkan anak buahnya untuk memburu Raja yang Mulia yang terluka, desah Lunan. Jadi Raja Roh terjebak di istana. Tanya Yang Chen. Bahkan Zhang Xuelian pun tertarik. Ini cukup dramatis. Benar, Raja Roh terjebak di istana yang telah dibangunnya, tak bisa keluar. Namun, Raja Mulia juga menderita. Ia memiliki banyak pengikut yang kuat, dan Raja Mulia terluka dan tak mampu bertarung. Ia sama sekali bukan lawan mereka, dan ia melarikan diri dengan putus asa. Pada akhirnya, tak ada tempat baginya di seluruh wilayah selatan, dan ia diburu tanpa ampun. Tak berdaya, Raja Mulia tak punya pilihan selain melarikan diri ke alam roh kita, kata Lunan. Akhirnya, entah bagaimana, Yang Mulia Raja tiba di alam rahasia agung. Saat itu, luka-lukanya sudah terlambat untuk dirawat dan semakin parah. Ia mengubur dirinya di alam rahasia agung, menciptakan istana Raja Agung ini, dan menghilang sejak saat itu. Satu-satunya petunjuk adalah ketika 8 bintang terhubung, itulah saatnya istana Raja Agung akan terbuka. Lunan menceritakan semua yang ia ketahui tanpa ada yang terlewat. Yang Chen mengelus dagunya, jadi, orang-orang dari alam selatan ini melintasi batas untuk datang ke alam rahasia agung dengan tujuan mendapatkan pedang Raja Giok Putih di dalam istana Raja tertinggi. Meskipun secara teori perbatasannya disegel, sehingga mustahil bagi mereka yang berasal dari alam selatan untuk datang ke alam roh, tidak ada yang mutlak. Karena alam selatan memimpin alam roh dalam banyak aspek, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki sarana untuk menyeberang. Benar, Raja Roh terjebak di istana tidurnya saat itu, dan dia pasti sangat ingin keluar. Saat itu, dia mengeluarkan perintah bahwa siapapun yang bisa membantunya membuka istana tidur dan mengambil pedang Raja Giok Putih bisa menjadi muridnya atau memilih harta karun dari istana tidur Raja Roh, setelah itu dia akan berutang budi kepada mereka, jelas Lunan. Yang Chen sedikit terkejut. Dia tidak tahu harta apa saja yang ada di istana Raja Agung, tetapi jika Raja Roh berutang budi pada seseorang, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Mendengarkan ini, tampaknya kekuatan Raja Roh termasuk yang teratas di alam selatan.
Tak heran Sekte Dewa Tertinggi Alam Selatan begitu bersemangat untuk terlibat di Istana Raja Tertinggi. Tujuan mereka cukup jelas, pedang Raja Giok Putih. Lunan tersenyum dan berkata, tapi hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan kita di alam roh. Namun, karena pedang Raja Giok Putih adalah alat ilahi raja, kita bisa mencoba mendapatkannya. Ngomong-ngomong, aku penasaran apa tujuan saudara Yang Chen datang ke Istana Raja Agung ini. Sejujurnya, tujuan awal saya adalah mendapatkan cairan Jin Yang. Tapi setelah mendengarkan saudara Lunan, saya jadi penasaran dengan seluruh Istana Raja Tertinggi, kata Yang Chen. Lunan mengerjap, saudara Yang Chen, permintaanmu cukup rendah. Kau memasuki Istana Raja Tertinggi hanya untuk mendapatkan cairan Jin Yang. Cairan Jin Yang adalah spesialisasi alam rahasia agung, dan Istana Raja Tertinggi menempati beberapa titik utama di wilayah tengah, jadi seharusnya ada banyak cairan Jin Yang di dalamnya. Namun, benda paling berharga di Istana Raja Tertinggi bukanlah cairan Jin Yang. Lalu apa itu? Tanya Yang Chen. Lunan dengan hati-hati memberi instruksi kepada yang lain dengan berbisik, seolah takut ada yang mendengarnya. Tuan muda, haruskah kita benar-benar memberitahunya tentang ini? Anggota suku iblis bumi lainnya mengingatkan, merasa agak berlebihan untuk mengungkapkan masalah ini. Namun, Lunan melambaikan tangannya, apa kau masih menganggap Yang Chen orang luar? Cepat pasang penghalang kedap suara. Aku ingin berbagi ini dengan saudara Yang Chen. Mendengar ini, Yang Chen mengangguk. Ia selalu tahu bahwa Lunan adalah orang yang pantas untuk dijadikan teman. Kini, melihat bagaimana pihak lain memperlakukannya, ia semakin yakin dengan pikirannya sendiri. Saat penghalang kedap suara dipasang oleh orang-orang di bawah, Lunan merendahkan suaranya dan berkata, saudara Yang Chen, benda paling berharga di Istana Raja Tertinggi adalah besi guntur angin 9 surga. 9 langit angin dan besi guntur. Apa itu? Yang Chen bertanya-tanya. Begini, material penting yang digunakan untuk membuat Istana Tidur Raja Roh adalah besi petir angin 9 langit. Besi ini merupakan inti dari besi yang dihasilkan dari angin dan petir dari atas 9 langit, yang sangat langka dan membutuhkan puluhan ribu tahun untuk membentuk sepotong kecil. Bahkan sepotong kecil pun sangat langka, dan mungkin jumlahnya tidak banyak dalam satu dunia, jelas Lunan. Kalau begitu, bukankah seharusnya besi petir angin 9 surga itu digunakan untuk membangun Istana Tidur Raja Roh? Bagaimana mungkin masih ada yang tersisa? Tanya Yang Chen. Lunan menggelengkan kepalanya, ketika Raja Roh memiliki besi petir angin 9 surga yang tersisa, beberapa keping tersisa setelah Istana Tidur. Ketika Lunan mencuri pedang Raja Giok Putih saat itu, ia juga menyelundupkan besi petir angin 9 surga. Meskipun keping-keping ini hanya beberapa fragmen kecil, jika digabungkan dengan material lain, besi petir angin 9 surga dapat ditempa menjadi baju besi yang sangat kuat. Menurut informasi yang kami peroleh, seseorang dari alam selatan secara tidak sengaja mendapatkan besi petir angin 9 langit, dan sepotong kecilnya ditempa menjadi baju besi yang bahkan dapat menahan beberapa serangan dari para ahli Mahayana. Perlu diketahui bahwa ini hanyalah sepotong kecil, efeknya akan lebih mengerikan jika ukurannya lebih besar. Mata Yang Chen melebar, mampu menahan beberapa serangan dari para ahli tahap Mahayana berarti jika seseorang dengan level yang sama memiliki baju besi ini, mereka praktis tak terkalahkan. Itulah masalahnya, tujuan suku kita adalah besi guntur angin 9 surga, dan kita harus mendapatkannya, kata Lunan. Anggota suku iblis bumi lainnya menghela napas pelan, Lunan sungguh hebat, mengungkap masalah sepenting itu. Lunan awalnya ragu-ragu dalam hatinya, tetapi akhirnya, dia memutuskan untuk berbicara. Dia merasa jika dia tidak mengatakannya, dia tidak akan tahan. Yang Chen telah menyelamatkan hidupnya, jadi dia tidak bisa merahasiakannya. Yang Chen sama sekali tidak menyadari keberadaan besi guntur angin 9 surga ini. Sekarang setelah mengetahuinya, ia sudah punya rencana di dalam hatinya. Jika dia bisa mencoba mendapatkan besi petir angin 9 surga, itu akan sepadan. Namun, karena informasi ini berasal dari Lunan, akan terlalu egois untuk mengklaim besi petir angin 9 surga untuk dirinya sendiri. Besi petir angin 9 surga ini pasti disembunyikan di tempat yang sangat rahasia oleh Yang Mulia Raja. Tidak akan mudah mendapatkannya, Yang Chen menilai. Benar, Yang Mulia Raja pasti memperlakukan besi petir angin 9 surga ini seolah-olah itu adalah sumber kehidupannya. Sayang sekali harta yang ia peroleh saat itu sangat banyak, tetapi tak satu pun yang bisa menyelamatkan nyawanya. Selain besi petir angin 9 surga, masih banyak artefak ilahi tertinggi dan harta karun lainnya yang tersisa di Istana Raja Tertinggi setelah kematiannya. Lunan tertawa. Mendengar ini, Yang Chen tahu dia telah datang ke tempat yang tepat. Saat ia tengah asyik melamun, tiba-tiba sebuah fenomena aneh terjadi di langit. Saudara Yang Chen, Istana Raja Tertinggi sudah buka, kata Lunan. Yang Chen mendongak dan melihat bahwa 8 bintang benar-benar berkumpul dan berputar dengan cepat. Kekuatan 8 bintang tercurah dari atas ke Istana Raja Agung. Akibatnya, aura kuno Istana Raja Agung yang tersegel langsung terbuka, dan sebuah pintu besar terbanting terbuka dengan suara gemuruh. Larangan di Istana Raja Agung pun terbuka satu per satu.
Selanjutnya, sekelompok kultivator dari berbagai klan menyerbu istana raja tertinggi bagaikan orang gila, mencoba memanfaatkan kesempatan itu. Yang Chen melihat semua ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas. Banyak kultivator manusia dari alam selatan juga masuk, dan yang mengejutkan Yang Chen, dia bahkan melihat beberapa kultivator manusia dari alam roh mereka. Mereka dari Sekte Tai. Orang-orang dari Sekte Tai datang cukup cepat, mereka sudah masuk. Ngomong-ngomong, klonku sedang membawa orang-orang dari Sekte Suandao ke wilayah tengah. Kuharap orang-orang dari Sekte Suandao tidak menyadari istana raja tertinggi, keluh Yang Chen. Sekarang, Yang Chen menggunakan klon untuk memimpin sekelompok orang di pinggiran wilayah tengah, dengan tujuan mendapatkan cairan Jin Yang. Awalnya, dia bahkan tidak berpikir untuk membawa orang-orang ini dari Sekte Suandao ke wilayah tengah, karena akan terlalu berisiko mengingat kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Tetapi beberapa anggota Sekte Suandao yang berada di tahap pencerahan entah bagaimana mengetahuinya dan bersikeras pergi ke wilayah pusat, membuat Yang Chen tidak punya pilihan lain. Yang Chen, ayo masuk ke dalam juga. Lu Nan menyarankan. Yang Chen mengangguk. Siapapun yang memasuki istana raja tertinggi lebih dulu akan mendapatkan lebih banyak harta. Kini telah bekerja sama dengan klan iblis bumi, Yang Chen tentu saja tak mau membuang waktu. Melihat yang lain sudah memasuki istana raja tertinggi, mereka pun segera mengikutinya dan langsung menuju istana. Pintu masuk Istana Raja Agung adalah gerbang besar, berukuran paling sedikit 1000 zang, yang mampu menampung puluhan ribu orang sekaligus. Begitu mereka masuk, pemandangannya langsung berubah, benar-benar berbeda dari dunia luar. Yang Chen merasa seperti memasuki dunia lain, seolah-olah langit dan bumi di dalamnya telah mengalami perubahan. Ini tidak mengejutkan, dan Yang Chen bisa mengerti. Dia sudah pernah melihat cara seperti itu ketika dia berada di Sekte Tai. Namun, Raja tertinggi tampak mengungguli Situ Zenan dan Ling Dongsheng, karena dunia batin ini tampak lebih seperti dunia yang hidup dan bernapas. Sekelompok orang melayang di ketinggian, mengamati lingkungan sekitar dengan cermat, mencoba mengenali area tersebut terlebih dahulu. Apakah ini bagian dalam istana raja tertinggi? Tanya seorang anggota klan iblis bumi di dekatnya sambil tanpa sadar mengamati sekeliling. Hati-hati, jangan bergerak gegabah, kata Yang Chen. Mendengar ini, anggota klan iblis bumi di sekitar mereka menjadi waspada dan berhenti. Lalu, tiba-tiba terdengar teriakan. Ah! Bersamaan dengan teriakan itu, sebuah bilah pedang muncul entah dari mana, bagaikan pisau kecil, menembus dada sang tercerahkan dari ras asing, membunuhnya seketika rekan-rekannya bahkan tak sempat menyelamatkannya. Apa yang terjadi? Banyak anggota klan iblis bumi terkejut. Itu adalah Taixuan Heavenly Dark Arai. Seru Lu Nan. Taixuan Heavenly Dark Arai. Anggota Earthfin Clan dan Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Nan menarik napas dalam-dalam, aku mendengar ayahku membicarakannya. Taixuan Heavenly Dark Arai adalah teknik formasi yang sangat dikuasai raja tertinggi saat itu. Konon ada 81 juta variasi dalam formasi ini, dan begitu kau memasuki Arai, kau akan hidup atau mati. Mengerikan sekali, bahkan para ahli Mahayana Stage pun akan kesulitan bertahan hidup. Aku penasaran, apakah ini Taixuan Heavenly Dark Arai? Yang Chen mengaktifkan murid ilahi Lingqinya, tidak juga. Variasinya tidak banyak, hanya 8100. Seharusnya itu adalah Arai gelap surgawi Taixuan skala kecil. Lagi pula, karena raja tertinggi mendirikan istana untuk dibuka oleh 8 bintang terhubung, itu berarti dia bermaksud agar orang-orang memasuki istana raja tertinggi. Dia tidak akan membasmi semua orang, pasti ada peluang kecil untuk bertahan hidup. Bahkan tingkat Mahayana pun akan kesulitan menghadapi formasi ini, jadi raja tertinggi seharusnya tidak mendirikannya. Saudara, Yang Chen, bisakah kau benar-benar melihatnya sesederhana itu? Lu Nan tercengang. Yang Chen tersenyum tipis, murid ilahi Lingqinya memungkinkan dia melihat hal-hal ini tanpa banyak kesulitan. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang anggota klan iblis bumi di dekatnya bertanya dengan cemas. Cukup banyak individu ras asing yang telah kehilangan nyawa mereka di Taixuan Heavenly Dark Arai dan sangat menderita. Kita tidak akan bisa menembus Taixuan Heavenly Dark Arai yang lengkap, apapun yang terjadi. Untuk versi yang lebih kecil ini, kita masih punya peluang. Tapi, mari kita dengarkan saudara Yang Chen. Lu Nan tersenyum pahit, sedikit malu. Yang Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, aku juga tidak bisa membantu. Aku hanya bisa melihat jumlah variasinya, tetapi mereka selalu berubah. Bahkan dengan kemampuanku, aku masih kurang dalam menganalisisnya. Yang Chen akhirnya bertemu dengan lawannya kali ini. Murid ilahi Lingqinya memungkinkan dia untuk melihat menembus formasi lain dengan mudah, tetapi terhadap Taixuan Heavenly Dark Arai, dia tidak mempunyai tindakan pencegahan dan tidak dapat melihatnya sama sekali. Namun, saat itu, Zhang Xuelian dengan lembut berkata, jangan khawatir, aku akan menangani ini. Mengingat Zhang Xuelian masih bersama mereka, Yang Chen kembali percaya diri, ikuti saja dia.
Lunan tidak bertanya sebelumnya, tetapi sekarang tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia mendengar saran Zhang Xuelian. Dia percaya pada Yang Chen, namun belum tentu percaya pada orang lain. Oh, dia istriku, kata Yang Chen dengan bangga. Begitu, maaf atas ketidaktahuan dan kekasaran saya. Lunan segera meminta maaf. Zhang Xuelian berkata dengan tenang, jangan pedulikan itu. Kita harus bergegas. Kita bukan satu-satunya yang bisa menembus arai gelap surgawi Taixuan. Masih banyak celah di arai ini. Berbagai kekuatan di tempat ini dapat menemukan celah tersebut dan dapat meninggalkan arai kapan saja. Kalau begitu, kita tidak bisa membuang waktu lagi, kita harus bergegas. Lunan tentu saja cemas. Ikuti saja aku. Zhang Xuelian mempertahankan ekspresi acuh tak acuhnya, memimpin jalan sambil menghitung dengan menjepit jari-jarinya. Ia memperhitungkan setiap langkah yang diambilnya, dan setiap langkah mendarat di titik yang tepat. Perjalanan mulus ini membuat banyak individu ras asing takjub. Melihat seseorang yang punya kemampuan untuk menembus barisan itu, banyak ahli ras asing ingin mengikutinya, tetapi saat melihat Yang Chen memimpin kelompok, mereka langsung mengurungkan niat dan tidak berani mencari masalah. Kekuatan Yang Chen sudah diakui dengan baik, jadi mereka tidak berani memprovokasinya. Itu mereka. Sekarang kita berada di Taixuan Heavenly Dark Arai, ini kesempatan sempurna untuk membunuh bocah ini dan membalas dendamku. Pada saat yang sama, naga Juyu dari alam selatan tidak dapat menahan amarahnya. Tuan muda, tenanglah. Tujuan utama kami adalah pedang Raja Giok Putih, kami tidak mampu menanggung masalah tambahan. Berbagai pendapat diungkapkan oleh berbagai orang. Sementara itu, Yang Chen dan yang lainnya bergerak dalam Taixuan Heavenly Dark Arai di bawah bimbingan Zhang Xuelian. Labirin ini sungguh hebat, bahkan setelah perhitungan Zhang Xuelian, dia masih berkeringat karena usaha yang dilakukannya. Namun, untungnya, hasil akhirnya sesuai dengan harapan, keterampilan berhitung Zhang Xuelian sangat mendalam, dan dia memimpin mereka dengan sukses tanpa satu kesalahan pun. Hasilnya, tidak ada korban jiwa dan semua orang tiba dengan selamat. Setelah meninggalkan Taixuan Heavenly Dark Arai, mereka mendapati diri mereka di sebuah lorong sempit. Haha, Zhang Xuelian, kamu benar-benar hebat, kata Yang Chen dengan bangga, senang tunangannya memiliki kemampuan seperti itu. Zhang Xuelian mempertahankan ekspresi dinginnya, tampak tidak terkesan, itu teknik yang biasa. Di sisi lain, Yang Chen, aku merasa malapeta kamu semakin dekat karena kita sudah di sini. Mendengar itu, ekspresi Yang Chen berubah serius, menyadari bahwa Zhang Xuelian tidak akan membuat klaim yang tidak berdasar. Malapetaka itu, apa sebenarnya itu? Pada saat yang sama, kelompok lain berada di dalam Taixuan Heavenly Dark Arai. Kelompok ini terdiri dari manusia yang menyamar sebagai individu ras asing, berbaur dengan banyak ras asing lainnya, nyaris tak terlihat. Jika identitas asli mereka terungkap, akan menjadi jelas bahwa mereka adalah Mu Taiking dan Peng Wanli yang menyamar dan telah menyusup ke alam rahasia besar. Peng Wanli, nanti, kau yang akan membunuh Yang Chen. Aku akan menemukan barang-barang yang kau cari, kata Mu Taiking dingin. Peng Wanli tertawa dua kali lalu berkata dengan dingin, Mu Taiking, kuharap kau bisa menemukan apa yang kuinginkan. Kalau tidak, aku tak akan ragu mengambil 3 jiwamu. Apa kau meragukan kemampuanku? Kalau aku tidak sedang diikat sekarang, apa aku akan membiarkanmu mengambil alih tugas membunuh anak ini? Kata Mu Taiking dingin. Hehe, aku tahu. Jangan khawatir, aku akan menangkap anak ini untukmu dengan aman. Soal hidup atau matinya, itu terserah padamu. Tapi menurut intel kami, anak ini cukup tangguh. Dia benar-benar layak menjadi pewaris peta penghancuran gunung dan sungai setelahmu. Ternyata dia bisa membunuh ahli tingkat Daozun. Dia benar-benar melebihi ekspektasiku, Peng Wanli tertawa. Terus kenapa? Di depan kita, bukankah dia masih anak-anak? Tanya Mu Taiking tanpa ekspresi. Peng Wanli menyeringai, benar, sudah lama sejak terakhir kali aku bertarung dengan hebat. Ayo kita mulai dengan anak kecil ini. Ketika percakapan berakhir, Peng Wanli tidak mengatakan apa-apa lagi dan melompat menjauh, lenyap dari pandangan. Pada saat yang sama, Yang Chen dan klan Iblis Bumi juga berkeliaran di sekitar jalan rahasia. Ini labirin. Yang Chen membuka pupil ilahi lingkinya dan berkata dengan senyum masam saat dia mencapai kesimpulan. Sebuah labirin. Ekspresi Lunan serius. Ya, benar. Tempat ini sebenarnya aula yang penuh dengan banyak harta karun. Namun, sebuah labirin telah dibangun di sini, jadi seolah-olah ada banyak harta karun, tetapi semuanya terlindungi oleh labirin. Kita terjebak di labirin ini. Jika kita tidak menemukan jalan yang benar, meskipun ada banyak harta karun di dalam aula ini, harta karun itu tidak akan ada hubungannya dengan kita, kata Yang Chen dengan tangan di belakang punggungnya. Yang lain dari klan Iblis Bumi meratap, bahkan dalam kematian, raja yang terhormat ini telah menyiapkan begitu banyak rintangan. Hehe, pasti ada alasannya. Kemungkinan besar, dia tidak mati dengan sukarela saat itu. Kalaupun ada harta karun, dia tidak akan membiarkan orang lain memilikinya begitu saja, kata Yang Chen perlahan, namun, meskipun labirin ini kuat, masih ada cara untuk memecahkannya.
Sepertinya Yang Mulia Raja hanya berusaha mempersulit orang luar, bukan sepenuhnya menghalangi jalan mereka. Lunan sangat gembira, Saudara Yang Chen, apakah kamu punya cara untuk keluar dari dunia rahasia ini? Murid ilahi Lingqi Yang Chen berputar, ya. Ikuti saja aku. Sebelumnya, ia tidak bisa melihat menembus Taixuan Heavenly Dark Eye, tetapi labirin ini berbeda. Dengan murid ilahi Lingqinya yang terbuka, ia dapat dengan mudah melihat masalahnya. Dia memimpin jalan, menunjukkan arah yang benar, dan berjalan-jalan melewati aula. Selama mereka mengikuti jalan yang benar, mereka dapat melihat harta karun yang ditempatkan di aula sepanjang jalan. Meskipun harta karun ini tampak seperti hiasan belaka di aula, harta karun tersebut sangat berharga bagi mereka. Ini senjata ilahi kelas atas yang nyaris sempurna. Ternyata malah dijadikan hiasan dinding di sini. Sayang sekali. Dan ini, kristal Vajra mendalam. Konon katanya bisa memperbaiki peralatan ilahi tertinggi, tapi malah dibuang ke sini. Dan pil ini, pil primordial Xuanfeng, ramuan langka dari zaman kuno. Pil ini dapat meningkatkan tingkat kultivasi mereka yang berada di tahap pencerahan, tapi diletakkan di sini seperti permen. Ya Tuhan, para anggota klan iblis bumi sangat gembira, seolah-olah mereka telah menemukan benua baru. Harta karun yang mereka temukan begitu banyak, satu demi satu. Sepanjang perjalanan, yang mereka lihat hanyalah harta karun. Para anggota klan iblis bumi tak kuasa menahan diri untuk tidak serakah. Mereka bertindak cepat dan mengumpulkan semua harta karun yang mereka lihat. Saat melakukannya, mereka tak kuasa menahan rasa khawatir. Mereka memandang Yang Chen, ingin melihat reaksi dan sikapnya terhadap harta karun itu untuk lebih memahami niatnya. Akan tetapi, Yang Chen tidak menunjukkan minat apapun terhadap harta karun itu, malah terlihat acuh tak acuh, yang mana membuat anggota klan Earthfin merasa sedikit malu. Lagi pula, saat mereka mengumpulkan harta karun, Yang Chen tidak mengambil apapun. Sebagai pengikut, secara logis mereka seharusnya bukan orang pertama yang mengklaim harta karun tersebut. Bahkan Lunan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Yang Chen, apakah kamu tidak akan mengambil salah satu dari harta ini? Haha, kalau kalian dari klan iblis bumi suka, ambil saja. Bagiku, mereka tidak ada apa-apanya, kata Yang Chen sambil tersenyum. Ini tidak benar. Lunan merasa bersalah, begini yang akan kami lakukan, Saudara Yang Chen. Harta apapun yang kau inginkan adalah milikmu. Kami akan memberimu 30% bagian kami tanpa syarat. Bagaimana? Ini, Yang Chen merenung sejenak, baiklah, karena Saudara Lunan begitu murah hati, aku tidak akan bersikap sopan. Jelaslah bahwa Lunan benar-benar ingin memberinya harta itu. Meskipun anggota lain dari klan iblis bumi agak enggan, mereka tidak dapat menolak karena Yang Chen yang memimpin jalan. Mengenai harta karun ini, Yang Chen sebenarnya tidak membutuhkannya, tetapi mungkin tidak demikian halnya dengan Sekte Xuandao. Ia harus menerima tawaran 30% saham. Yang Chen, ke sini. Zhang Xuelian tiba-tiba berbicara dengan lembut, membimbingnya. Yang Chen berbalik ketika mendengar kata-kata Zhang Xuelian dan melihat sebuah guci biasa. Dia tidak tahu apa isi toples itu, tetapi begitu dia membuka murid ilahinya, dia dipenuhi rasa gembira. Apakah ini cairan jin yang? Yang Chen bertanya sambil tersenyum. Ada lebih dari beberapa lusin tetes cairan jin yang dalam toples kecil itu. Haha, aku mendapatkan cukup banyak cairan jin yang. Yang Chen tertawa terbahak-bahak sambil mengumpulkan cairan jin yang. Dengan ini, ia tidak hanya mendapatkan cairan jin yang dibutuhkan untuk menikahi Zhang Xuelian, tetapi juga memiliki cukup banyak untuk diberikan kepada Sekte Xuandao. Namun, hal ini membuat Yang Chen sedikit curiga karena terlalu mudah untuk mendapatkan harta karun ini. Saat Yang Chen merenung, ia tiba-tiba memperingatkan, semuanya, hati-hati. Ada masalah di depan. Lunan dan yang lainnya sedikit terkejut, tidak tahu apa yang telah terjadi. Yang Chen meminta mereka menahan napas dan berjalan pelan melewati beberapa koridor. Kemudian, mereka semua menahan napas, ketika sekelompok anggota klan petir berkumpul di depan, dan cahaya petir menyambar di sekitar mereka. Memimpin kelompok itu adalah seorang anggota klan petir yang sangat besar, dengan rakus menatap bola kecil di depannya, hahaha, kita telah menemukan esensi asal Dewa Petir dengan mudah, leluhur 10.000 petir. Esensi asal Dewa Petir, leluhur 10.000 petir. Saat Yang Chen melihat materi esensi yang berkelap-kelip dengan cahaya petir putih, hatinya bergetar. Dia tidak tahu apa itu esensi asal Dewa Petir. Namun dia tahu tentang leluhur 10.000 guntur. Guntur ilahi abadi yang ia kembangkan memiliki burung guntur ilahi putih sebagai sambaran guntur keempatnya. Guntur putih. Ketika Yang Chen perhatikan lebih dekat, bukankah kilatan petir itu berwarna putih bersih dari White Thunder? Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.